dari Azari dengan NIM 19211030. Kali ini saya akan mempresentasikan SPA 3, yaitu saya mengambil bangunan akademi. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang, identifikasi rumus masalah, tujuan perancang dan batas perancang. Dari latar belakang, di mana Universitas Negeri Manado atau disingkat dengan UNIMA adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dan tepatnya berada di Bukit Tonsaru, Tataaran, Tondano. Universitas ini berdiri pada tanggal 22 September 1955. Tetapi Universitas Negeri Manado sangat lama mengalami perkembangan karena letak lokasi yang tidak strategis. Universitas Negeri Manado berada di pergunungan sehingga tata letak bangunan tidak teratur. Gedung arsitek di UNIMA terletak di Fakultas Teknik yang jauh dari keramaian. Gedung arsitek sendiri tidak memiliki bentuk yang unik yang melambangkan gedung arsitek itu sendiri, di mana gedung arsitek memiliki ukuran kecil sehingga kebutuhan akan ruangan tidak terpenuhi, seperti ruang studio, ruang membaca, perpustakaan, ruang perlombaan, ruang pameran, dan lainnya. Dari latar belakang, perancang mendapatkan identifikasi rumus masalah, yaitu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah gedung arsitek di UNIMA tidak memiliki bentuk yang unik yang melambangkan arsitektur itu sendiri. Poin kedua adalah kebutuhan ruangan tidak terpenuhi. Sehingga dari identifikasi rumus masalah, maka kita akan mendapatkan rumus masalahnya. Poin yang pertama adalah bagaimana cara perancang menerapkan bangunan yang unik pada gedung arsitek yang melambangkan arsitektur itu sendiri. Poin yang B adalah bagaimana cara perancang memenuhi kebutuhan akan ruangan. Poin C adalah bagaimana cara perancang merancang bangunan yang nyaman, aman, menyenangkan, dan ramah lingkungan. Tujuan perancang, di mana merancang bangunan yang unik, nyaman, aman, menyenangkan, dan ramah lingkungan. Batas perancang yaitu ada 3 poin. Poin pertama diperuntukkan untuk staf, dosen, mahasiswa. Poin kedua, bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Dan poin ketiga adalah bangunan dengan 3 masa. Dari latar belakang dan rumus masalah, maka perancang mengambil konsep, yaitu konsep metafora abstrak dengan tema pendekatan arsitektur yang ramah lingkungan, dan mengambil bangunan, yaitu bangunan akademi, di mana bangunan akademi adalah perguruan tinggi dengan hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tersendiri. Jadi bangunan akademi ini seperti bangunan yang hanya memiliki satu jurusan saja, seperti jurusan arsitektur, jurusan teknik informatika, atau seni bahasa, seperti itu. Sedangkan sekolah tinggi ternyata hampir sama dengan universitas dan institut. Perbedaannya ialah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan berbagai menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah akademi atau sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang berbasis vokasi, terdiri dari satu cabang pengetahuan teknologi dan seni tertentu seperti fakultas, dan terdiri dari beberapa jurusan. Nah, jurusan tersebut itu disebut dengan akademi, sedangkan sekolah tinggi itu adalah disebut dengan fakultas. Teori konsep metafora. Pengertian metafora. Metafora merupakan bagian dari gaya yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui perasaan dan perbandingan. Metafora berasal dari bahasa Latin yaitu metaphering yang terdiri dari 2 buah kata, yaitu meta yang berarti setelah, melewati, pherein yang berarti membawa. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah hiasan atau ungkapan bentuk diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang yang menikmati atau memakai karyanya. Pengertian metafora menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Charles Cech dalam bukunya yaitu The Lodge of Postmodern Architecture. Metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh pengamat dari suatu objek dengan mengandalkan objek lain, dan bagaimana melihat sesuatu bangunan sebagai sesuatu yang lain karena ada kemiripannya. Jadi menurut Charles Cech ini,
Dia sama seperti metafora konkret, di mana metafora itu adalah membuat bangunan dengan memiripkan dengan suatu objek. Seperti bangunan piano ini diambil dari bentuk piano dan gitar. Ini bangunan piano ini berada di Huainan, yaitu di Cina. Menurut Anthony C. Antonides pada tahun 1190 dalam Poetics of Architecture, sesuatu cara memahami sesuatu hal seolah hal tersebut sebagai suatu hal yang lain, sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain, menerangkan suatu subjek dengan subjek lain, mencoba untuk melihat sesuatu subjek sebagai sesuatu yang lain. Jadi menurut Antonides, dia berkata bahwa cobalah melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, hampir seperti itu. Dan prinsip-prinsip dalam konsep metafora. Jadi ada prinsip-prinsip dalam konsep metafora. Poin yang pertama adalah mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain. Mencoba atau berusaha untuk melihat sesuatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain. Yang ketiga adalah mengganti fokus penelitian atau pendidikan area konsentrasi atau pendidikan lainnya, dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi memperluas, kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara-cara yang baru. Penggunaan konsep metafora. Poin yang pertama adalah memungkinkan untuk melihat sesuatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain. Jadi biasanya bangunan itu ada bangunan seperti bangunan kotak dan lainnya. Tapi bangunan metafora kita memiliki pandangan dan sudut pandang yang berbeda. Saat kita merancang bangunan, kita melihat sudut pandang yang dari sisi A mungkin saja mirip dengan satu bentuk yang lain, dan sisi B mungkin memiliki analogi yang tinggi. Seperti itu dia. Yang poin B adalah mempengaruhi untuk timbulnya sebagai interpretasi pengamatan. Poin yang ketiga adalah mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya. Yang poin keempat adalah dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. Jenis konsep metafora ada tiga. Yang pertama adalah metafora abstrak, di mana metafora abstrak ini adalah metafora yang hanya menggunakan analogi seperti analogi tradisi, analogi manusia, budaya, dan lainnya. Metafora konkret ini adalah yaitu bentuk yang diambil dari karakter tertentu seperti benda dan lainnya. Jadi teori konkret ini adalah sesuatu yang kita lihat dari sudut yang lain, seperti gambar piano tadi yang berada di Huainan, Cina. Metafora kombinasi adalah gabungan dari metafora abstrak dan metafora konkret. Mungkin pada metafora kombinasi ini mereka mengambil dua analogi. Yang pertama adalah analogi kebudayaan, baru mereka menggabungkan dengan bentuk atau karakter objek yang pernah mereka lihat. Sehingga melalui dua peran tersebut, maka terciptalah suatu bangunan yang unik yang sesuai dengan nilai arsitektural bagi perancang. Oke, ini adalah pengguna akan menempatkan bangunan yang rancang-rancang. Yang pertama adalah dosen, mahasiswa, dan staf. Dosen memiliki umur yaitu 30 sampai 50 tahun, sedangkan mahasiswa kira-kira 20 sampai 24 tahun, staf yaitu 30 sampai 50 tahun. Dan pengguna itu memiliki aktivitas, di mana dosen memiliki aktivitas ialah parkir kendaraan. Setelah memparkir kendaraan, maka dosen itu akan menuju yaitu mengajar. Setelah mengajar, mungkin apabila ada suatu dadakan, mungkin dia akan melaksanakan rapat. Setelah rapat selesai, maka dosen akan kembali kepada ruangan dosen. Mungkin saat kembali kepada ruangan dosen, mungkin mereka sakit perut atau yang lainnya, mungkin mereka akan pergi ke WC atau kamar mandi. Dan setelah aktivitas semua terlaksanakan, mereka akan pulang. Mahasiswa hampir sama dengan dosen, yaitu parkir. Setelah
Setelah parkir kendaraan, maka mereka akan mengikuti mata kuliah, yaitu belajar. Setelah belajar, mereka perlu membaca ulang materinya, yaitu mereka akan lari ke perpustakaan. Dan setelah mereka mendapatkan pengetahuan, membaca banyak hal, mereka akan berdiskusi untuk memperdalam apa yang mereka baca. Dan setelah itu mungkin mereka sakit perut, mungkin akan pergi ke kamar mandi. Setelah kamar mandi mungkin mereka akan melaksanakan ruang studio, karena arsitektur itu ruang studio adalah bagian dari mereka. Pergi ke ruang lomba yang mengikuti lomba, setelah itu makan dan pulang. Sedangkan staff itu parkir, ruang staff, kamar mandi dan pulang. Pengguna aktivitas dan sifat aktivitas. Nah, dari sini setelah kita mengetahui pengguna, maka kita akan mengetahui sifat dan sifat lainnya. Seperti kita ambil contoh adalah dosen. Dosen yaitu parkir. Parkir itu berada di ruang publik, sedangkan mengajar itu berada di ruang publik. Rapat berada di ruang semi publik, karena biasanya rapat itu tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan WC itu ruang servis, dan ruang dosen itu semi publik, artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Sifat-sifatnya itu ramai, tenang. Karena kalau parkir otomatis dia memiliki sifat lain, ramai. Kalau mengajarkan otomatis tenang, harus memiliki akustik ruangan agar bisa mengajar tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di jalan raya. Pengguna aktivitas dan syarat aktivitas. Saya akan menjelaskan pada poin yang pertama. Poin pertama adalah pengguna, yaitu ada dosen. Dosen adalah parkir, mengajar, rapat, ruang dosen, WC atau kamar mandi. Memiliki aktivitas seperti parkir. Mungkin kalau di tempat parkir itu membutuhkan suasana yang ramai dan memiliki suasana yang netral, bisa dingin, panas, karena kan sifat alam itu seperti itu. Yang ya itu memiliki cahaya alami, cahaya buatan, dan pengawanan alami, pengawanan buatan, ventilasi lancar, dan sinar matahari pagi. Sedangkan ruang mengajar dia harus bersifat tenang, memiliki cahaya alami, cahaya buatan, butuh pengawatan alami, pengawatan buatan, ventilasi lancar, dan sinar matahari pagi. Dan sini sama juga ruangan parkir, ruangan belajar, yaitu dia tenang, cahaya alami, cahaya buatan, pengawanan alami, pengawatan buatan, dan ventilasi lancar dan sinar matahari. Ini akan dibutuhkan pada ruangan belajar. Perpustakaan juga sama dengan ruang belajar, ruang diskusi juga sama, kamar mandi juga sama, ruang studio sama, lomba juga sama. Sedangkan ruang makan dia memiliki sifat yang ramai, netral, cahaya buatan, ventilasi lancar, dan sinar matahari pagi. Nah, dari maka ini adalah besar ruangan, di mana ruang dosen memiliki luas yaitu 64 meter kubik. Sedangkan ruang rapat memiliki luas yaitu 64 meter kubik. WC atau kamar mandi memiliki luas yaitu 12 meter kubik. Ruang kelas memiliki ukuran yaitu 64 meter kubik. Ruang diskusi memiliki luas yaitu 150 meter kubik. Ruang studio memiliki ukuran yaitu 64 meter kubik. Ruang lomba memiliki ukuran yaitu 64 meter kubik. Kantin itu memiliki luas yaitu 1000 meter kubik. Sedangkan ruang staf memiliki ukuran yaitu 64 meter kubik. Konsep bangunan yaitu matrik hubungan ruang, di mana kelas A1 dia berdekatan dengan kelas A2. Ini adalah keterangannya, di mana warna merah itu dekat, warna hijau agak dekat, sedangkan warna biru kepudaran itu jauh. Kelas A1 berdekatan dengan kelas A2, kelas A3, dan agak dekat dengan kelas A4, kelas A5. Kelas A5
jauh, kelas A6 jauh. Seperti itu teman-teman. Ini lantai 1, ini lantai 2, dimana lantai 2 hampir sama dengan lantai 1. Jadi di sini ada tambahan seperti ruang studio 1, ruang studio 2, ruang studio 3, ruang studio 4, dan ruang studio 5. Ini adalah lantai 3 di mana kelas A1 berdekatan dengan kelas A2, kelas A1 berdekatan dengan kelas A3, dan kelas A1 berdekatan dengan kamar mandi. Kelas A1 dia agak dekat dengan kelas A4, dan pada kelas A5 jauh dan kelas A6 jauh. Ini adalah diagram hubungan ruang. Pada diagram hubungan ruang ini adalah bagian dari struktur bentuk ruang tersebut, dimana di sini keterangannya adalah dekat, agak dekat, dan jauh. Nah, jika teman-teman lihat, ini adalah posisi yang sudah saya atur, dimana nanti kelas A1 dia akan berdekatan dengan WC atau kamar mandi, kelas A2 dia akan berdekatan dengan WC kamar mandi, kelas A3 juga akan dekat dengan kelas kamar mandi. Seperti ini dia teman-teman. Jadi ibaratnya kelas 1A itu mungkin berada di posisi awal, kelas 2 mengikut sampai kelas 3 mungkin bagian tengah adalah WC atau kamar mandi dan mengikuti kelas A4, kelas A5, dan kelas A6. Sedangkan ini WC ruang studio kantin ini berada di bagian luar ini. Itu dia, dimana kelas A5 dia jauh dari WC ini, sedangkan kelas A5 juga jauh dari ruang studio. Ini adalah lantai 2. Lantai 2 hampir sama dengan lantai 1, cuma perbedaannya adalah dimana lantai 2 itu ada studio 1, studio 2, studio 3, dan sampai studio 4. Ini adalah susunan lantai 3, dimana lantai 3 yaitu ini WC, kelas A1, kelas A2, kelas A3, kelas A6, kelas A5, dan kelas A4, dimana ini ada dekat, dimana kelas A1 berdekatan dengan kelas A2, kelas A2 berdekatan dengan kelas A3, sedangkan kelas A6 dia agak jauh sama kelas A3, sangat jauh, dan kelas A5 dekat sama, dan WC atau kamar mandi dari kelas A6 jauh, dan pada kelas A1A juga agak dekat. Lokasi yang saya pilih itu berada di Universitas Negeri Manado atau disingkat dengan UNMA, yaitu Kecamatan Tukaran Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Yaitu ini ada petanya, yaitu peta Sulawesi Utara, ini peta Tondano Selatan, dan ini lokasi yang saya ambil itu berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, dimana berdasarkan peraturan daerah KDB-nya itu 40% dan KLB-nya itu 120% dan KDH itu 50%, GSB itu 5 meter, dan GSJ 1/2 lebar jalan tambah 1 meter. Ketinggian bangunan maksimal 5 lantai. Jadi mungkin saya akan membuat bangunan 3 lantai saja. Kelebihan lokasi ini adalah memiliki tanah yang subur. Jadi pada lokasi ini di mana di Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Manado itu berada di perbukitan dan memiliki tanah yang subur. Yang kedua adalah jauh dari keramaian, mungkin tidak akan mengganggu pengguna. Yang ketiga adalah letak yang efektif. Menurut perancang, kenapa bangunan ini memiliki letak yang efektif? Karena pertama dia berada di Fakultas Teknik, berdekatan dengan jurusan teknik juga, dan di bagian sini ada jalan menuju keluar, yaitu pada gerbang kedua
Sedangkan pada gerbang ketiga dia memiliki akses bisa dari sini, bisa dari sini. Ini gerbang pertama bisa dari sini, bisa dari sini. Sedangkan gerbang kedua bisa dari sini. Dan ini lokasi ini juga berdekatan dengan auditorium dan kantor pusat dan berdekatan dengan FMIPA. Jadi ini menurut perancang letak lokasi yang efektif dan dekat dengan kantor pusat dan auditorium. Kekurangan dari lokasi ini adalah tidak memiliki view yang menarik. Jadi pada lokasi ini tidak ada view yang menarik karena di bagian sini itu jalan utama, jalan raya. Bagian arah timur juga jalan raya. Cuma di bagian sini nanti dia ada kayak perumahan gitu, seperti orang menanam tanaman gitu. Di bagian sini dia hutan dan konturnya miring. Jadi kontur ini agak miring, dia kayak mau, kalau seandainya motor dia tercam ke atas. Dan ini adalah pencapaian lokasi. Pencapaian lokasinya teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian 1. Dari lokasi ke gerbang utama Unima dapat ditempuh 15 menit. Jadi dari sini lokasi menuju gerbang utama, yaitu gerbang ke-1, itu cuma membutuhkan waktu 15 menit. Sedangkan bagian kedua ini adalah gerbang kedua, mungkin bisa ditempuh dengan waktu 5 menit. Dan yang dekat dengan lokasi yaitu bagian B. Ini bagian B adalah auditorium, bagian A adalah kantor pusat, bagian E adalah fakultas teknik, F yaitu FMIPA, dan C ini adalah asrama, dan D adalah perum. Jadi di sini tempat untuk mencari makanan di perum ini. Sedangkan di FMIPA ini dia juga ada satu jalan, yaitu kayak tempat pendudukan gitu, pendudukan masyarakat. Di situ ada banyak jual makanan. Jadi letak lokasi ini menurut perancang sangat strategis. Ini adalah kontur tanah, dimana kontur tanahnya seperti ini teman-teman. Dia memiliki kecuraman bisa dikatakan 30 cm. Ini adalah tampak sampingnya dari 0, 30 cm, 60 cm, dan 95 cm. Ini adalah tampak atas. Jadi dari respon dari bentuk ini, maka perancang akan memanfaatkan kontur tanah sebagai bentuk yang unik dari hasil perancang nanti. Ini adalah responnya. Poin pertama adalah tidak menambah tanah seperti gambar ini. Perancang tidak akan menggunakan alternatif seperti itu. Yang kedua adalah seperti ini, akan menggunakan fondasi panggung, dan ketiga adalah akan memanfaatkan kontur tersebut. Karena kontur ini kalau dimanfaatkan itu sangat unik, bisa saja akan menambahkan nilai estetika pada hasil nilai yang perancang nanti. Ini adalah analisis matahari. Analisis mataharinya jika teman-teman lihat pada bagian ini lokasinya. Ini adalah arahnya, dimana pada lokasi ini dia arah utara, timur matahari terbit. Ini adalah selatan, dan ini adalah arah barat matahari tenggelam. Nah, respon pada jam 5 ini. Pada jam 5 teman-teman, dia itu memiliki bayangan lebih besar dari bangunan tersebut. Jadi dari jam 5 mungkin menuju jam 9, dia memiliki bayangan itu lebih besar dari bangunan tersebut. Sedangkan pada jam 9, yaitu matahari sudah agak naik ke atas mengenai bagian depan bangunan. Mungkin cahaya yang ditimbulkan itu bayangannya sejajar dengan bangunan. Dia akan sejajar dengan bangunan. Sedangkan pada jam 12, matahari di atas kepala
Mungkin bayangan itu dia lebih kecil hanya pada bagian ini saja, lebih kecil bayangannya. Sedangkan pada jam 3 mungkin bayangan akan ke arah depan, yaitu bayangan dia sejajar dengan bangunan. Sedangkan pada jam 5 itu udah gelap. Jadi dari analisa matahari ini, maka tanggapan dari perancang adalah, poin pertama adalah bagaimana bagian depan bangunan akan dibuat mengarah ke arah utara. Jadi kalau seandainya bangunan itu bagian utamanya diarah kepada arah timur, mungkin saat pengguna keluar dari ruangan mungkin akan terasa panas, dan perancang mengambil ke arah utara. Mungkin agak sedikit tidak mengenai, mungkin perancang akan mengambil ke arah utara, yaitu tidak akan silau, yaitu akan menyampingkan sinar matahari pagi. Jadi ketika kita keluar dari bangunan tidak akan silau gitu. Alasannya karena bagian timur yaitu silau dan panas pada jam 5 sampai 50 dan sampai pada jam 11, sehingga pengguna tidak akan nyaman. Nah, jadi kalau seandainya dibuat pada arah timur mungkin tidak akan nyaman penggunanya, jadi dibuatlah pada arah utara. Dan respon lagi, bagian atap sedikit dilebarkan. Jadi bagian atap ini nanti dia akan sedikit dilebarkan atau lebih besar atapnya daripada bangunannya. Tujuannya adalah ketika matahari datang dari arah atas kepala, yaitu pada jam 12, mungkin di bagian sini, yaitu di bagian sisi kanan, kiri, belakang, depan tidak akan merasa panas, karena sifat daripada jam 12 ini matahari di atas dia akan menyinari dan memiliki bayangan kecil pada sisi bangunan. Kalau seandainya bagian yang ini lebih besar, mungkin di bagian sini akan lebih besar bayangan tersebut, sehingga bangunan tidak akan merasa panas. Alasan yaitu pada jam 12 bangunan tidak akan kepanasan atau silau. Dan poin ketiga adalah bagian timur bangunan lebih tinggi. Jadi untuk mengatasi bangunan tidak terasa panas, maka di sini responnya adalah di mana bangunan arah timur itu dibuat lebih tinggi. Jadi karena kan di arah timur itu kan silau pada jam 9 sampai jam 11 mungkin. Jadi perancang untuk mengatasi bangunan itu tidak silau, yang pertama adalah di bagian timur tersebut akan dibuat lebih tinggi pada sisi utara ataupun barat. Supaya apa? Ketika matahari muncul pada jam 5, matahari terbit sampai pukul jam 11, mungkin dia kan bentuknya matahari akan mengarah kepada depan bangunan. Sehingga kalau dibuat bangunan pada sisi arah timur lebih tinggi, mungkin pada bangun yang lain tidak akan merasa panas. Kan arah bangun tersebut mengarah ke arah utara. Seperti itu. Ini adalah analisis angin. Jadi analisis angin ini dimana angin sering datang dari arah barat daya dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi ini teman-teman. Jadi ini anginnya, dia datang dari arah barat daya. Jadi seperti ini ya tadi tanggapan dari matahari. Bangunan akan mengarah ke arah utara. Ini bangunan akan mengarah ke arah utara. Sedangkan bagian timur dia lebih tinggi, yaitu memiliki 3 lantai, sedangkan bagi utara hanya 2 lantai, dan bagi ini 2 lantai. Jadi ketika sinar matahari datang dari pukul
jam 5 sampai jam 11, maka di bagian yang ini tidak akan merasa panas karena ini lebih tinggi. Di sini perancang memberi tanggapan bahwa di mana angin yang datang dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 100 km per jam merupakan kecepatan angin yang sedang. Pada arah barat akan dibuat bukaan sesuai dengan kebutuhan bangunan sehingga angin dapat disalurkan pada bangunan dengan memanfaatkan sifat angin. Untuk antisipasi jika datang angin susulan, yang berkecepatan tinggi, maka perancang akan menggunakan pohon untuk memperlambat kecepatan tersebut. Jadi dari arah barat daya itu anginnya tidak terlalu cepat, jadi perancang akan memanfaatkan angin agar ruangan tidak terasa panas, yaitu akan memahami sifat angin, di mana sifat angin tersebut adalah jadi anginnya itu masuk dari arah barat daya, dia akan mengalir sesuai dengan bukaan tersebut, mengalir seperti ini dia. Jadi pada ruangan ini akan terasa dingin, begini juga seperti dia. Jadi ini menurut perancang adalah sudah efektif membagikan 3 masa pada bangunan tersebut. Ini adalah analisis kebisingan. Kebisingan itu terjadi pada arah utara dan arah timur, dimana pada arah utama dia adalah merupakan jalan menuju gerbang ke-1, sedangkan bagian timur ini dia jalan menuju Fakultas Teknik. Yang bagian kuning ini adalah kebising dari motor, sedangkan bagian kuning adalah kebising dari motor, sedangkan bagian biru adalah kebisingan dari mobil, dan warna pink adalah kebising dari pejalan kaki. Dimana kebising yang ditimbulkan adalah kebising dari kendaraan umum. Jadi kendaraan umum ini dia hanya ada pada jam 12 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 9. Karena kan kendaraan ini seperti mikro itu, apalagi di tempat FMIPA ini merupakan kayak seperti tempat berhenti para mikro. Di sini aktivitas mikro itu dia berjalan dari jam 7 sampai jam 9 karena itu waktu mahasiswa pergi ke kampus, dan pada jam 12 sampai 5 itu mahasiswa pulang dari kampus. Nah, kebisingan kendaraan pribadi itu tergantung karena si mahasiswa atau dosen datangnya bisa jam 9, jam 7, jam 10. Karena itu perancang mengambil yaitu dari jam 7.30 sampai jam 2. Karena rata-rata waktu perkuliahan itu jam 2. Kebising dari jalan kaki itu sama dengan kendaraan pribadi, yaitu tidak menentu, hanya sesuai dengan jika MK sudah selesai mereka akan pulang. Responnya adalah agar suara kendaraan dan pejalan kaki tidak mengganggu, maka alternatif yang akan digunakan adalah poin yang pertama adalah bangunan akan digeser ke dalam, yaitu sedikit menjauh dari jalan raya. Poin yang pertama adalah bangunan akan digeser ke dalam, yaitu sedikit menjauh dari jalan raya. Jadi karena di bagian ini adalah bagian yang bising arah utara dan timur, mungkin bangunan akan digeser pas di sini agak menjauh dari jalan raya. Tujuannya adalah agar pengguna tidak merasa kebisingan. Poin yang kedua adalah menggunakan pohon untuk memperlambat kebisingan. Mungkin pada bagian arah utara dan timur akan menggunakan pohon seperti pohon cemara untuk memperlambat kecepatan angin, untuk memperlambat kecepatan suara. Analisa view pada tapak jika dilihat dari arah timur dan barat dan selatan tidak memiliki view yang bagus. Jika teman-teman lihat dari arah timur, ini bagian A,
ini view-nya tidak bagus. Bagian utara ini bagian B adalah jalan utama, yaitu bagian jalanan ini tidak bagus view-nya. Bagian C yaitu arah barat, ini dia hutan. Bagian D juga nggak bagus, dimana view yang bagus bisa dilihat dari ketinggian 8 sampai 9 meter, yaitu pada lantai 2 mungkin nanti atau lantai 3, yaitu dari arah timur terdapat Danau Tondano. Mungkin dari arah timur ini di bagian ini ada Danau Tondano, dan arah utara ada Gunung Lokon. Arah utara ini bagian B ini, di sini bagian ini ada Gunung Lokon, cuma dilihat dari ketinggian 8 sampai 9 meter atau pada lantai 2 atau lantai 3. Dan arah barat dia terdapat gedung auditorium. Nah, bagian C ini dia terdapat gedung auditorium dan akan terpusat. Sedangkan bagian ini yang di ini dari ketinggian 8 sampai 9 meter ini ada permukiman warga. Di ini ada lahan pertanian warga. Mungkin sangat bagus kalau lihat dari ketinggian. Tanggapannya adalah pada arah timur, barat, dan selatan akan menggunakan view buatan. Jadi pada bagian ini mungkin akan menggunakan view buatan seperti tanaman bunga, perkebunan. Pada arah utara, bangunannya akan didesain menarik agar view lebih berkesan. Dan pada arah utara ini akan dibuat lebih menarik karena ini bagian depan bangunan. Sedangkan view pada ketinggian 8 sampai 9 meter akan dimanfaatkan sebagai view tambahan. Jadi pada ketinggian 8 sampai 9 meter itu lantai 2, lantai 3 akan lebih banyak mengutamakan tempat-tempat yang digunakan untuk melihat view-view yang bagus dari ketinggian tersebut. Ini adalah analisis sirkulasi tapak. Analisis sirkulasi tapak yaitu pada bagian ini adalah sirkulasi kendaraan, ini adalah sirkulasi di luar tapak, yaitu warna kuning itu adalah sirkulasi kendaraan mobil, motor, mahasiswa, dosen, dan mikro. Ini dia sirkulasinya, dia berada di jalan di tengah-tengah. Sedangkan sirkulasi pejalan kaki dia berada di pinggir jalan. Tanggapannya adalah untuk menghindari macet karena lokasi berada di perempatan jalan, maka gerbang pintu masuk akan diarahkan ke nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 adalah gerbang masuk dan nomor 2 adalah gerbang keluar. Jadi untuk mengatasi terjadi macet, maka terancang mengambil alternatif yaitu gerbang satunya di bagian sini, yaitu tidak terlalu dekat dengan perempatan ini. Kalau seandainya di bagian sini mungkin akan macet. Jadi di sini lebih efektif, yaitu jika di sini macet mungkin di sini tidak terlalu, sini akan bisa leluasa pergi ke sana. Jadi kalau sini jadi macetnya bisa lebih panjang sini. Dan bagian untuk keluar yaitu mengarah ke nomor 2, yaitu ke arah timur. Karena ke arah timur itu ada jalan menuju Fakultas Teknik. Jadi menurut perancang bagus itu. Jadi gerbang utama itu kan di sini ada di bagian sini ini adalah jalan menuju auditorium. Jadi begitu orang masuk, maka masuklah ke dalam bangunan. Mau keluar dia langsung ke arah sini, putar lagi ke arah sini. Dan sirkulasi dalam tapak, dimana sirkulasi dalam tapak yaitu sirkulasi kendaraan itu warna kuning, dan sama dia dengan poin yang pertama tadi, ya sirkulasi di luar tapak mobil juga warna kuning, sedangkan jalan kaki dia warna biru. Pada bagian ini dimana sirkulasi pejalan kaki dia akan mengelilingi bangunan. Tujuannya adalah untuk menikmati view buatan yang akan perancang sediakan. Untuk sirkulasi kendaraan hanya dari gerbang
masuk sampai gerbang keluar. Sama situ aja jalannya. Ini adalah analisa zoning. Pada analisa zoning ini dimana ini adalah analisa zoning. Ini lokasinya. Pada analisa zoning di bagian ini adalah perancang akan menggunakan sebagai ruang publik, di mana ini akan digunakan seperti open class, ruang servis, dan ruang semi publik. Kebisingan berasal dari arah utara dan timur. Kebisingan datang dari arah ini, di mana kebisingan tersebut berasal dari kendaraan pribadi dan kendaraan umum dan pejalan kaki. Kebisingan itu datang dari arah utara dan timur, dan tanggapannya adalah ruang publik, di mana ruang publik itu adalah ruangan yang bisa dilalui oleh siapa saja. Mungkin di bagian arah utara dan timur lebih bagusnya digunakan yaitu ruang publik, sedangkan ruang servis perancang taruh di tengah adalah agar ketika ruang publik ini atau ruang semi publik dia dekat dia dengan ruang servis ini, sedangkan ruang semi publik dia jauh dari keramaian. Mungkin perancang akan menggunakan dia hanya di bagian belakang aja, lebih bagusnya seperti ini dia. Untuk memperlambat suara bunyi, maka alternatif yang akan dilakukan adalah menambah pohon pada bagian yang dekat dengan sumber bunyi, dan bangunan akan digeser ke dalam sehingga menjauh atas sumber suara kendaraan. Jadi di bagian ini mungkin seperti analisa kebisingan pada bagian utara dan timur akan menggunakan pohon untuk memperlambat kecepatan suara, sedangkan untuk mengatasi lagi yaitu bangunan akan geser ke bagian dalam. Tujuannya adalah agar suara tersebut kedengaran jauh dari bangunan tersebut, karena itu digeser jauh dari jalan raya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini kan jalan raya. Jadi bangunan nanti akan geser ke sini, jauh dari jalan raya. Ini adalah analogi. Ini adalah bentuk gubah massa. Jadi analogi ini saya mengambil metafora abstrak, dimana saya mengambil analogi bentuk bulat. Bentuk bulat yang pertama adalah analogi bentuk bulat. Ini adalah analogi bentuk bangunan, yaitu saya mengambil bentuk bulat, yaitu analogi bentuk bangunan diambil dari bentuk bulat yang menggambarkan pola pikir arsitek yang harus mengambil keputusan secara bulat dan tepat dalam desain. Jadi arsitek itu kan dia kan dalam merancang dia kan harus mengambil keputusan yang cepat, bulat, pasti. Karena kalau seandainya dia ada kekeliruan saat mengambil keputusan mungkin akan berpengaruh pada bangunan tersebut. Karena itu saya tertarik untuk membuat bangunan itu dari bentuk bulat, karena bentuk bulat ini adalah simbol pelindung. Artinya adalah arsitek ini kan pelindung bagi manusia, bagi ekosistem, apalagi masalah tempat tinggal. Dan bentuk bulat tidak memiliki awal dan akhir. Dimana bentuk bulat ini tidak memiliki awal dan akhir, artinya adalah bahwa arsitektur itu selalu dibutuhkan kapan saja, dari zaman A sampai ke zaman B maupun sampai ke zaman Z. Dan bentuk bulat mencerminkan perlindungan. Jadi bentuk bulat itu juga sebagai perlindungan. Dan bentuk bulat ini sering digunakan di logo-logo. Jadi ini adalah transportasi bentuk. Jadi bentuk bulat ini, analogi bulat diambil dari pikiran arsitektur, yaitu bentuk bulat. Dan bangunan ini saya bagi menjadi 3 bangunan karena untuk memenuhi analisis angin. Karena itu saya bagi menjadi 3 agar sirkulasi angin tersebut terpenuhi di sini agar ruangan tidak panas. Nah, pada poin transportasi yang ketiga yaitu
saya mengambil analisa matahari, di mana bagian utara ini, bagian utara dia rendah, yaitu 2 lantai mungkin, sedangkan bagian arah timur ini dia sedikit lebih tinggi, 3 lantai, dan ini 2 lantai. Ini saya mengambil analisa matahari. Ini adalah poin transportasi, poin keempat. Ini memperjelaskan analisa angin tersebut atau analisa matahari. Seperti ini dia. Nah, ini lebih tinggi, ini agak rendah, dia agak rendah. Ini saya mengambil analisa matahari dan analisa angin. Dan ini bentuk yang akan diterjemahkan kepada bangunan. Lebih kurang seperti ini. Dan ini bentuk jadinya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Dan maaf atas kekurangannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.